Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Mahfud Fauzi. Halo, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita membahas tentang materi tersebut, Bapak ingin tanya nih ke anak-anak semua ya. Kalau menurut kalian ruang itu apa sih? Oke, sebelum kalian menjawab, adakah ruang di rumah kalian? Ada ya? Ada ruang tamu, ada ruang dapur, kemudian ada juga ruang belajar dan sebagainya. Nah, sekarang kalau di sekolah, apakah ada ruang? Ada juga ya, ada ruang kelas, kemudian ada ruang guru, ada juga ruang laboratorium dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut kalian ruang itu apa? Adanya di daratan, Pak. Oke, sekarang Bapak mau tanya, pernahkah kalian mendengar ruang angkasa? Atau ruang di bawah laut? Pernah ya? Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan ya. Sebagian ini bisa daratan, bisa juga lautan. Kemudian secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan berarti semuanya permukaan bumi ini ya. Jadi sebagian atau secara keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal atau untuk melangsungkan hidupnya. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian ataupun secara keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan dua video berikut ini ya. Para petani di Desa Tanete, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan bisa tersenyum lega di musim panen tahun ini. Ribuan hektar padi mulai menguning dan siap panen. Mereka mengaku hasil panen kali ini lebih baik dari panen sebelumnya. Meski sempat khawatir dengan cuaca buruk dan serangan hama, keberhasilan panen kali ini tidak lepas dari peranan saluran irigasi yang mampu mengatur kebutuhan air di musim hujan maupun kemarau. Di samping itu, ketersediaan pupuk dan kemudahan mendapatnya juga menjadi penentu keberhasilan. Inilah laut dan pesisir pantai Lairoka yang terletak di Kecamatan Wulawai-Jilu yang berjarak sekitar 125 km bagian timur Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Musim kemarau seperti sekarang ini justru menjadi saat bagi warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang berlimpah. Ikan jenis tembang yang disebut ciro ini adalah jenis ikan yang identik dipanen setiap musim kemarau di pantai Lairoka ini. Jika lagi banyak-banyaknya, tidak jarang beberapa bagian pasir pantai ini tertutup oleh tumpukan ikan ciro. Banyaknya ikan seringkali buat nelayan kewalahan. Untuk melepaskan ikan dari jaringnya, nelayan setempat membutuhkan bantuan warga. Nah, anak-anak, gimana? Apakah kalian bisa menyimpulkan dari dua video tersebut? Ya, dari kedua video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa video yang pertama itu suatu daerah yang mempunyai penghasilan padi yang sangat melimpah. Artinya dia mempunyai ciri khas. Daerah tersebut merupakan daerah persawahan, mayoritas petani dan penghasil padi. Sedangkan di video yang kedua itu adalah daerah pantai ya. Dia mempunyai ciri khas daerah nelayan dan mempunyai penghasilan ikan ya. Nah, maka inilah yang dinamakan karakteristik atau ciri khusus suatu daerah atau suatu ruang. Nah, anak-anak ya, ketika suatu daerah ini mempunyai ciri khusus atau karakteristik khusus yang berbeda dengan daerah yang lain,
maka mereka akan melakukan yang namanya interaksi. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu nih ke anak-anak. Kalau menurut kalian interaksi itu apa sih? Ya, interaksi adalah suatu hubungan atau suatu komunikasi. Ya, boleh. Nah, interaksi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal saling melakukan aksi ataupun saling berhubungan ataupun saling mempengaruhi. Nah, sedangkan interaksi antar ruang adalah suatu hubungan timbal balik, ya, atau perpindahan orang atau barang ataupun informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain, ya. Perpindahan orang ataupun barang ataupun informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Itulah yang disebut interaksi antar ruang. Nah, di dalam interaksi antar ruang ini itu ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi atau yang biasa disebut dengan komplementari, ya. Kemudian yang kedua, kesempatan antara atau kesempatan antar ruang atau yang biasa disebut dengan intervening opportunity. Dan yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau yang biasa disebut dengan transferability. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kondisi saling melengkapi atau complementary, ya. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya wilayah A dan wilayah B. Untuk wilayah A ini surplus beras atau penghasil beras. Sedangkan untuk wilayah B surplus ikan atau penghasil ikan. Wilayah A ini membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B ini butuh beras. Maka mereka akan melakukan interaksi jual beli barang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, sehingga terjadilah interaksi saling melengkapi, ya. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan antar keruangan. Nah, interaksi ini dapat terjadi apabila suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Nah, contohnya anak-anak bisa melihat di sini wilayah A surplus beras dan minus ikan. Sedangkan untuk wilayah B dan C itu sama-sama surplus ikan dan minus beras. Namun di sini jarak antara wilayah A dengan B lebih jauh dibandingkan jarak antara wilayah A dan wilayah C, sehingga interaksi yang terjadi antara wilayah A dan wilayah B ini sangat rendah atau sangat lemah. Sebaliknya, interaksi yang terjadi antara wilayah A dan wilayah C ini akan sangat kuat karena jaraknya lebih dekat, ya. Yang ketiga, kemudahan transfer atau yang biasa disebut dengan transferability, ya. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh infrastruktur, kemudian teknologi, ya. Jadi misalkan wilayah A surplus beras dan wilayah B minus beras. Ketika wilayah A ini akan melakukan interaksi atau menjual berasnya ke wilayah B, tetapi kondisi jalan maupun jembatannya misalkan putus, tidak bisa dilewati, maka wilayah A dan wilayah B tidak akan terjadi interaksi. Nah,
Gimana anak-anak, sudah paham kan apa itu ruang dan interaksi antar ruang? Oke, kalau kalian sudah paham, nah tugas di rumah silahkan diskusikan dengan orang tua kalian. Kedua gambar tadi ya didiskusikan, kemudian dikumpulkan hasilnya ya, dilaporkan hasilnya ya. Oke, baik anak-anak semuanya selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, kemudian selalu jaga jarak, selalu cuci tangan baik itu sebelum dan sesudah beraktivitas. Oke, sampai jumpa di materi Bapak berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.